untuk kepentingannya. Kalau di zaman dulu ada perbudakan ya, perbudakan Firaun dan memang dulu banyak sekali ada budak-budak. Tapi di dalam dalam kehidupan kaum muslimin yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, budak itu untuk dibina, budak itu untuk diberdayakan, budak itu untuk diajarkan menjadi ladang amal, untuk dibebaskan kan begitu ya. Tapi kenyataannya banyak manusia yang kemudian menjadikan budak itu sebagai ya bendanya, barang-barangnya gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Dan Mbak itu kan zaman dulu ya. Zaman sekarang kan nggak ada kayak gitu. Siapa bilang sekarang tuh yang lagi heboh ya seperti kasusnya P. Diddy yang dari Los Angeles itu ya, dari eh, Hollywood itu kan kasusnya adalah human trafficking. Jadi human trafficking dan itu bisa jadi lebih parah dari zaman dulu gitu ya. Jadi yang di traffic, yang di apa ya dijual sebagai barang itu macam-macam. Ada yang anak kecil ya, ada yang remaja untuk menjadi budak nafsu. Yang kecil juga dijadikan mangsa untuk pedofili ya. Kemudian yang dewasa ada juga yang orang-orang yang gelandangan ya. Saya pernah dengar ada cerita di mana ada orang-orang yang ada di tempat-tempat yang miskin ya. Misalnya yang saya pernah tahu malah dari Eropa Timur itu. Orang-orang gelandangan itu diambilin ya, orang gelandangan diambilin, kemudian kemudian diganjikan dikasih pekerjaan, ternyata pekerjaannya adalah pekerjaan yang kalau laki-laki itu pekerjaannya bisa sesuatu yang apa ya? Ya, dijadikan mesin pembunuh misalnya. Macam-macam deh pokoknya. Saya sampai ya Allah nih orang kok jahat banget gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi apa namanya? Perbudakan tuh nggak tidak hanya ada ya di zaman dulu tapi zaman sekarang juga ada. Dan orang-orang yang terbebas dari human trafficking itu mereka mengatakan bahwa mereka seperti barang. Mereka betul-betul digunakan, dimanfaatkan dan kalau sudah tidak bermanfaat lagi itu dibunuh dengan sangat mudah. Anak-anak kecil kalau sudah ini dibunuh. Kadang-kadang anak-anak kecil tuh ya dijadikan sesembahan untuk apa satanik gitu kemudian ya dibunuh gitu. Anak-anak yang remaja-remaja itu ya kalau membangkang ya dibunuh gitu. Atau sudah tidak punya manfaat lagi ya dibunuh gitu. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini adalah orang-orang yang melampaui batas ya. Kemudian dalam Inukahti disebutkan bahwa siapa orang yang melampaui batas, dia adalah makhluk orang yang jahat, yang sombong, yang sewenang-wenang, seenaknya sendiri. Nah, ini adalah orang yang melampaui batas, ya. Kemudian setelah itu, eh, oke, selanjutnya, kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa yang melampaui batas itu dia merujuknya kepada Abu Jahal, ya, paman Rasulullah SAW, ya. Yang menganggap dirinya telah hebat ya dan Abu Jahal itu pandai ya jadi dulu itu dia mudah masuk ke dalam seperti senatnya kaum kalau di sekarang mah di DPR gitu dia usia 30 tahun sudah masuk ke dalam DPR-nya ya DPR-nya kaum Quraisy waktu itu padahal syaratnya harus 40 tahun tapi dia bisa masuk karena dia tergolong yang kaya ya. Jadi dia tergolong yang kaya, dia pintar, kemudian dia juga keturunan dari orang tuanya kaya raya, sehingga Abu Jahal menjadi sosok yang apa namanya sangatlah ya, yang istagna tadi, yang sangat eh, yang merasa dirinya kaya dan dia nggak butuh dengan siapapun. Ya, nama dari Abu Jahal itu adalah bapak kebodohan. Jadi eh, Jahal itu artinya bodoh ya. Tapi asal mulanya namanya adalah Amr bin Hisham ya. Nah, dia ini pada awalnya dulu ketika masih muda, beliau ini disebutnya dengan mempunyai panggilan yang berbeda. Dia mempunyai panggilan Bapak Kebijaksanaan karena dia sejak dari muda dia sudah bijaksana, ya kan?
Dan jadi dia waktu itu mempunyai panggilan sebelumnya, mempunyai panggilan ada Abul Hakam. Jadi eh, bapak yang kebijaksanaan, ya, karena saat itu memang dia dinilai bijaksana, cerdas, ya. Tapi kemudian setelah dia memusuhi, kemudian Rasulullah SAW datang, dia memusuhi Rasul habis-habisan, ya. Dia dia tidak rela lah kebenaran itu datang dari Rasulullah SAW, dan dia juga tidak suka dengan kebenaran itu, karena dengan kebenaran itu dia harus, misalnya dia harus duduk dengan orang miskin, karena Rasul kan duduknya dengan siapa aja, ya. Jadi sehingga kalau ikut pada Rasulullah SAW jadi ikutan pola-polanya Rasul, maka dia harus apa namanya, duduk juga dengan orang miskin, dan dia melihat bahwa Rasul ini mempunyai potensi untuk menjadi seorang pemimpin, dan dia tidak maulah disaingi oleh Rasulullah SAW. Maka dia itu setelah Rasul itu dia menjadi mempunyai peringatan yang sangat buruk, dia makin sombong, dan dia selalu memusuhi Rasulullah SAW. Ya, dia melakukan serangan-serangan, provokasi, mencela, memboikot, menghina, memfitnah, ya, sampai mengumpulkan orang untuk membunuh Rasulullah SAW. Ya, dia sangat tidak suka pada dakwah Rasul. Dia berusaha dengan segala cara, hartanya juga dia terkenal dengan apa, hartanya dipakai untuk perang Badar, ya. Dia dan dia menggunakan itu untuk apa namanya, menggagalkan, ya, dakwah Rasul. Dan dengan kebencian tersebut, Abu Jahal itu tidak pernah takut untuk berbuat jahat kepada umat Islam, khususnya kepada Rasulullah SAW. Jadi ini profilnya Abu Jahal, dan Abu Jahal ini meninggal pada saat perang Badar, ya, terbunuh pada saat perang Badar. Tuh. Dan Abu Jahal ini tempatnya nanti ada di neraka. Ada suratnya kan, tabat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab saya sulana zata lahab, ya. Itu ada surat yang khusus untuk Abu Jahal, ya, untuk supaya orang bisa melihat orang yang melampaui batas ini, orang yang contohnya seperti ini, gitu, ya. Nah, nanti saya mau minta juga kepada teman-teman, ya, untuk berbagi kalau mendengar cerita atau mendengar informasi atau mendapatkan ilmu tentang orang yang melampaui batas, tolong dituliskan di dalam di chat. Kalau zaman sekarang tuh siapa sih orang yang melampaui batas itu, ya? Dan orang yang melampaui batas ini bisa sangat berlapis-lapis, ya, sampai yang primer, ya, kayak Abu Jahal ini, sampai yang mungkin agak ecek-ecek lah gitu. Tapi itu adalah sifatnya sama. Mereka sombong dan melakukan pembangkangan terhadap hukum-hukum Allah karena dia merasa dia cukup. Ya. Jadi ini juga apa? Tolong ya nanti tulis ya di di chatting, nanti kita bahas bersama pada saat sesi tanya jawab. Jadi yang jelas orang-orang ini, orang yang melampaui batas itu orang yang tidak tahu siapa hakikat dirinya. Dia membangkang, ya, kepada hukum-hukum Allah, sedangkan apa yang dia makan itu adalah pemberian Allah. Dia membangkang terhadap eh, dakwah para nabi-nabi Allah, padahal udara yang dia hirup itu adalah udara pemberian Allah. Bahkan dia benci kepada perjuangan Rasul, ya, Rasulullah, Rasulnya Allah, padahal jantungnya itu berdenyut karena Allah masih memberikan eh, pulsa buat berdenyut, gitu. Jadi ini yang disebut orang yang melampaui batas, orang yang nggak ngerti siapa hakikat dirinya, gitu. Orang yang sombong, jadi kita hanya bisa memahami betapa orang yang istighna ini adalah orang-orang yang merasa dirinya kaya. Ya, ada lagi yang istikbarong, yang merasa dirinya besar, nah, padahal padahal kecil, gitu. Ya, jadi ini sesuatu yang sangat tidak disukai Allah, kesombongan itu sangat tidak disukai Allah, karena kalaupun ada sedikit pada dari bibit kesombongan itu akan pasti akan terefleksikan di dalam tingkah kehidupan kita sehari-hari.
Ya, contoh ada misalnya yang di antara kita kan kemarin saya pernah dengar ceramahnya dari eh, Ustadz Felix Xiao ya. Dia mengatakan bahwa toleransi yang paling parah itu adalah toleransi internal sebetulnya. Jadi toleransi yang ada di dalam kaum muslimin sendiri, komunitas kaum muslimin gitu. Kenapa? Karena ada kesombongan, merasa bahwa dirinya yang paling benar, merasa diri bahwa dia sudah belajar yang paling benar, dia ada dalam satu jamaah yang paling benar, dia ada satu kelompok yang paling benar, sehingga orang lain itu tidak benar, sehingga orang lain itu salah. Jadi ini apa? Sehingga terjadi kayak apa ya, ketidakbersatunya umat Muslim hanya karena hal-hal yang sifatnya tersier ya atau tidak penting lah gitu loh, tidak terlalu penting karena satu yang lebih penting yaitu ketika kita bersatu ya dan memberikan satu toleransi yang besar kepada sesama penganut eh, sebagai kaum muslimin ya karena mereka itu adalah saudara-saudara kita tapi justru yang disayangkan bahwa toleransi itu menjadi sangat iritatif gitu ya di dalam kita bersosialisasi sesama muslim. Kan kita bergesekan tidak hanya dengan non-muslim tapi bergesekan juga dengan kaum muslimin sendiri ya. Dan ini karena kurangnya bisa jadi kurangnya toleransi. Itu menurut Ustadz Felix Yao. Dan saya perhatikan iya memang iya gitu. Dan itu dari mana? Itu datangnya dari kesombongan. Karena merasa dirinya sudah pandai, merasa dirinya paling pinter, merasa dirinya paling soleh, merasa dirinya paling hebat. Akhirnya yang lain tuh enggak gitu. Nah ini yang kemudian menjadikan banyak konflik di antara kaum muslimin sendiri. Oke, nanti tulis ya siapa yang orang yang mulai batas ya. Oke, selanjutnya labisina fiha ahqabah ya. Maka orang-orang yang litogina, orang yang togo, orang yang toguna, itu mereka itu tinggal di dalam neraka itu ya. Ahqabah ya. Ahqabah ya. Apa namanya disebut dengan ahqabah? Ya, kita lihat dalam terjemahannya, mereka tinggal di neraka itu dalam waktu yang lama. Ya, kita lihat apa arti daripada ahqabah selanjutnya. Ya, baik. Labisina ahqabah. Kata ahqaban itu kalau ada yang menyebutnya berabad-abad, tapi sebetulnya bukan abad, ya, lebih daripada abad. Abad itu kan 100 tahun, ya. Abad itu adalah satu ukuran yang sudah jelas gitu di dalam kalender kita gitu. Satu abad itu 100 tahun, 100 tahun eh, apa Syamsiah ya gitu. Jadi kalau itu udah jelas kalau ada yang disebut dengan abad. Ya ini satu di sini ahkoban berabad-abad sengaja karena sebetulnya terjemahnya tidak seperti itu ya. Ahkoban itu asal kata dari hukum ya. Ahkoban itu adalah bentuk jamak daripada hukum ya. eh, Hukum sendiri itu apa? Kalau dalam tafsir Al-Misbah sebutkan, hukum itu adalah suatu masa yang yang berkepanjangan, ya, yang sangat panjang, yang panjang dan berkepanjangan. Artinya dia menggunakan kata berkepanjangan karena sebenarnya tidak ada definisi yang tepat untuk mengatakan satu hukum, ya. Jadi satu hukum itu tidak ditentukan masanya, tidak seperti abad. Kalau abad 100 tahun. Nah, kalau ahkoban itu artinya berhukum-hukum ya. Artinya banyak hukum. Artinya penghuni neraka itu ada di dalam neraka itu pada masa yang berkepanjangan, yang tidak jelas sampai kapan, sampai masa yang berkepanjangan lainnya. Ya. Dan di dalam hadis, nah kemudian kalau di Ibnu Katsir disebutkan berabad-abad ya, tapi juga mereka berselisih pendapat tentang kadarnya, kadar hukum itu sendiri. Nanti kita lihat ada juga beberapa hadis yang untuk ingin mengatakan satu hukum itu berapa tahun ya. Dan Nabi SAW pernah bersabda,
Demi Allah tidak ada seorang pun yang dikeluarkan dari neraka sebelum tinggal di dalamnya selama berhukup-hukup, selama kata-kata yang dipakai itu adalah ahkoban, ya. Begitu. Baik, selanjutnya kita lihat ada beberapa penjelasan, tapi memang penjelasannya juga tidak tidak jelas. Maksudnya tidak ada yang mempunyai satu perincian yang pasti tentang berapakah satu hukum itu, ya. Jadi ada beberapa hadis di situ. eh Kalau Ali ibnu Ali bin Abu Thalib pernah menanyakan tentang penanggalan Qamariyah Hijriah, tentang apakah yang disebut dengan al-hikbu atau hukub itu, ya, asal katanya hikbu. Hikbu itu sama dengan hukuf, ya. Eh, Lalu ada beberapa sahabat yang menjawab, ya, kami menyumbangnya berarti 80 tahun. Ya, satu hukum itu 80 tahun, tapi tiap tahunnya mengandung 12 bulan sama, ya. Dan tiap bulan mengandung 30 hari, ya, kurang lebih sama. Dan tiap hari lamanya sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau dari penjelasan ini, al-hikbun itu kurang lebih 80.000 tahun gitu. Satu hukum tuh 80.000 tahun kurang lebih, ya. Kemudian dari Al Hasan dan Asadi mengatakan bahwa sama penjelasannya, tapi 70 tahun dengan ketentuan yang sama. Jadi artinya sama dengan 70.000 tahun satu hukum itu. Kemudian kalau dari penjelasan dari Abdullah ibnu bin Amr, satu hikebu atau satu hukuf itu adalah 40 tahun atau setara dengan 40.000 tahun. Masya Allah, panjang banget, ya. Kalau manusia umurnya 80, ya, 80 tahun aja. Itu kalau dihitung dengan hukum berapa kali itu? Ada yang bisa lihat 80 berarti 1000, ya. Jadi seperti seseorang yang hidup 1000 kali dari masa dia hidup, kalau dia hidup 80 tahun. Atau bisa dikatakan satu hukum itu berarti kalau semua orang, semua anak keturunannya umur 80 tahun, berarti itu sama dengan waktu anak keturunan sampai yang 1000 gitu. Jadi sampai yang ke 1000. Aduh, aduh, itu 1000 teh banyak banget, ya. Padahal kita, saya aja misalnya, kita kebanyakan nenek masih ingat, tapi begitu sudah ibunya nenek, kita udah mulai liar itu, yang udah mulai bingung lagi gitu. Oke, ya, begitu ya. Jadi ini mm, kita lihat bahwa untuk bisa orang itu bisa memikirkan tentang hukum itu, banyak banyak sekali yang berpendapat, tapi artinya tuh sebenarnya tidak ada kepastian, intinya gitu kan. Jadi kalau satu, misalkan kata kita lihat, ya, satu hukum, ya, di sini 80.000 tahun, ya, kita ambil yang pendapat 80.000 tahun. Itu berarti satu hukum berapa abad? Kalau satu abad 100 tahun, berarti satu hukum tuh berapa abad? 800. Ya, betul, 800. Betul, Bu. Makasih, Bu Rosmana. Jadi satu hukum itu kurang lebih 800 abad gitu loh. 800 abad, hari kita sekarang sabarahannya. Kita kan tahun 2000, ya. Berarti abad ke-20-nya. Ya. Iya. Abad ke-20. Padahal itu tadi 800 abad. Ya, berarti Masya Allah, ya. Liar lah, pokoknya intinya tuh liar. Jadi memang artinya hukum itu tidak sama dengan abad gitu, karena hukum tuh lebih daripada abad. Dan ahkoban, untuk jamak dari hukuf itu adalah ahkoban. Jadi orang-orang yang tinggal dalam neraka itu ahkoban gitu. Kalau di dalam, nanti kita lihat nih, ada lagi penjelasannya di ayat selanjutnya, ya. Silakan Teh. Nah, gini ya. La yadzuquna fiha barda wala syaraba, dan tidaklah merasakan di dalamnya, ya, di dalam neraka yang berhukum-hukum itu, yang ahkoban tadi, eh, tidak ada bardan, tidak ada sesuatu yang sejuk, ya, dan wala syaraban, dan tidak pula terdapat minuman, sesuatu yang bisa diminum. Kata syarab, kata syaroban itu artinya minuman. Jadi minuman itu apa? Minuman itu adalah sesuatu yang bisa kata syarab itu artinya sesuatu yang bisa diminum, dan minumnya itu bisa
menghilangkan rasa haus. Itu definisi daripada syaraban. Ya. Jadi kalau misalnya di 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 neraka itu ada air yang mendidih gitu kan, ada sungai yang bergolak gitu kan. Itu bukan syaraban karena itu bisa diminum. Mereka minum dari sungai-sungai yang mendidih itu tapi tidak menghilangkan haus mereka, ya. Sama dengan kalau di dunia ini misalnya gini ya, ada air ya. Kan air itu syarab, ya. Syaroban menghilangkan haus. Ada misalnya es teh itu syaroban itu ya. Kemudian apalagi sih minuman di dunia apalagi syaroban tuh. Banyak jus, Jus ya, jus jambu, Thai jus tea kalau Thai zaman ayo tea, nama iya. bobanya, Teh telang. telang. Nah, itu namanya syaroban, ya. Tapi ada liquid-liquid yang tidak bisa diminum, gitu. Apa coba yang tidak bisa diminum? Minyak, Minyak, minyak apa tuh? minyak kelapa, Oh ya, minyak kalau kebanyakan ya mualnya, ya bukan mual ya. syaroban. Terus ada lagi air keras, ya bukan syaroban. Spiritus, bukan syaroban gitu kan? Ya. Jadi syaroban itu artinya sesuatu yang bisa diminum dan bisa menghilangkan haus. Nah, jadi di neraka itu ada liquid-liquid, ada cairan-cairan, tapi bukan syaroban. Tapi mereka kadang-kadang juga terpaksa harus meminumnya, tapi mereka tidak hilang dari hausnya itu bahkan an ahum. Jadi juga bisa minuman itu bahkan bisa memotong-motong usus mereka. Ya, seperti di dalam surat Muhammad ayat 15 ya. Baik, jadi kembali kita lihat tuh apa maksud daripada tadi ya hubungannya dengan ayat ini. Kalau dalam Al-Misbah disebutkan, tafsir Al-Misbah disebutkan. Jadi di dalam neraka itu tidak ada yang sejuk, ya. Dan itu juga terkait dengan penjelasan sifat waktu yang berkepanjangan itu. Jadi dengan adanya waktu yang panjang itu jadi putus asa aja. Tidak ada sesuatu yang bisa memberikan kesejukan. Tidak ada sesuatu yang bisa memberikan ketenangan gitu. Tidak ada sesuatu yang menjadikan kita adem gitu kan. Kayak misalnya gini, ih saya kalau ngelihat senyumnya Teh Tini jadi adem. Ya ya, adem itu kan jadi badan ya gitu. Karena ya itu jadi dingin tuh bukan berarti cuman dari sekedar apa namanya sesuatu yang dipegang dingin, tapi ada hal-hal lain juga yang menjadikan kita menjadi dingin. Salah satunya kalau misalkan kita misalnya anak sedang sakit terus kemudian ada yang bilang, oh nggak apa-apa teh, telepon aja sama teman saya ini, telepon temannya dokter ya. Kemudian jadi oh ya jadi adem, jadi tenang gitu karena adanya harapan, adanya penjelasan bahwa itu akan sembuh gitu. Tapi kalau di sini kata menurut Al-Misbah bahwa di sana itu tidak ada kejelasan, tidak ada kejelasan tentang waktu yang berkepanjangan itu, sehingga tidak ada suatu harapan. Ya, jadi disebut dengan salah satu disebut dengan la yadukuna fiha bardan. Ya, dan juga ada penafsiran bahwa eh, di dalam masa yang berkepanjangan itu tidak ada kesejukan sama sekali, tapi setelah itu, setelah ahqaban itu, mereka bisa jadi memperoleh siksa yang lain. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kemudian di dalam Al-Misal juga sebutkan bahwa sebut badan itu juga bisa berarti dingin, sejuk, tapi juga bisa berarti tidur. Karena ketika orang tidur itu dia bisa eh, tidak merasakan apa-apa, gitu kan? Ya. Jadi artinya kalau di sana di neraka ada tidur nggak kira-kira? Tidak, Tidak ada tidur, ya. nggak Karena bisa maksudnya. nggak bisa tidur dan ini salah satu tafsir dari la yaduquna fiha bardan. Tidak ada yang bisa eh, mereka menghilangkan, tidak ada bisa yang menyejukkan gitu ya. Salah satunya itu adalah tidur, karena tidur itu menjadikan seseorang itu bisa tidak merasakan apa-apa dan itu tidak terjadi ketika ada di dalam neraka. Oke. Oke, mungkin selanjutnya. Alhamdulillah, selesai kayaknya. Ya, Teh.
Oke, begitu yang bisa saya sampaikan hari ini tentang surat An-Naba dari ayat 21 sampai dengan ayat 24. Memang kelihatannya bahasanya juga apa berat ya, dan saya sendiri juga kalau menyampaikan tentang neraka itu biasanya jadi rasanya badannya tuh panas gitu, nggak enak aja gitu. Tapi ya ini adalah ayat Allah yang harus juga disampaikan. Oke, baik kita masuk kepada sesi selanjutnya. Silakan Ibu Moderator. Ya, alhamdulillah. Mangga apabila ada yang mau sharing atau mau berbagi, bertanya juga mangga bisa dilaksanakan. Kita masih punya waktu 23 menit nih. Ini ada satu bunda dari Bu Rosmana tentang yang Ya, iya, melampaui iya, batas yang sekarang bisa. melampaui batas ya. Ada Abu Jahal zaman sekarang adalah para pejabat yang tidak amanah dan korupsi, tidak memihak kepada rakyat, jabatannya dipakai untuk kepentingan pribadi. Ya, Itu ini katanya, Bu. ya bisa jadi. Bisa jadi ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Karena memang kadang-kadang kita juga nggak tahu ya definisi dari melampaui batas itu seperti apa. Yang tahu definisi melampaui batas yang berhak masuk ke dalam neraka itu adalah hanya Allah semata. Tapi kalau kita lihat memang kalau di dalam hadis-hadis orang-orang yang korupsi ya itu adalah orang-orang yang memakan dari sesuatu yang tidak jelas dan mereka disiksa di dalam neraka. Mereka masuk ke dalam sungai darah dan ya berendam kayak hanyut oleh sungai darah dan apa setiap kali mereka ingin keluar dari sungai itu maka didepak lagi oleh para penjaga-penjaga neraka ya sehingga dia kembali lagi harus berenang di dalam sungai darah itu. Naudzubillah min dzalik. Ya karena memang korupsi ini adalah negara kita tuh kaya sekali loh ya. Negara kita tuh punya apa tambang gas nomor 4 terbesar di dunia. Kita mengimpor kakao ya, mengimpor kopi, mengekspor maksudnya, mengekspor kopi. Hasil bumi kita tuh sangat sangat apa ya, sangat berlimpah ruah. Terus kemudian ada mineral-mineral, kita punya gas minyak bumi, kita punya apa namanya emas ya, nikel ya, batu bara ya, kita punya banyak negara itu kayak kita tuh kaya sekali gitu. Dan kalau itu semuanya dikelola dengan baik, itu rakyat kita bisa lebih makmur daripada Brunei harusnya gitu. Tapi karena ya pertama juga apa namanya korupsi itu sehingga akhirnya untuk supaya korupsinya itu bisa tetap berjalan gitu. Pendidikan kepada bangsa kita itu tidak dimaksimalkan ya sehingga pendidikan oke kita tuh nggak pinter-pinter gitu maksud saya. Jadi padahal kita tuh pinter ya karena dulu waktu saya di Perancis itu anak Indonesia tuh relatif pandai ya sekolah bisa sampai sekolah di tempat yang sangat tinggi. Tapi negara kita belum mampu untuk memanfaatkan ya kepandaian dari generasi-generasi mudanya. Nah, ini yang disayangkan sekali sebetulnya. Dan kedua juga eh, keinginan untuk keinginannya dari banyak pejabat itu adalah untuk bisa bagaimana bisa memperkaya diri sendiri ya. Sedangkan banyak sekali tugas-tugas mereka yang mereka lupakan yang harusnya mereka itu mensejahterakan dengan memberikan pendidikan maupun juga dengan apa namanya edukasi ya supaya generasinya orang Indonesia makin maju dan kemudian bisa melakukan usaha-usaha ya eh, yang berlipat ganda untuk produksi dari sumber daya alam kita ya kayak misalnya kalau kita bisa memproduksi kita punya semua sumber dayanya kenapa kita nggak bisa bisa bikin sendiri bikin pesawat aja bisa kenapa bikin mobil nggak bisa gitu kan. Terus kemudian kalau misalnya pembinaan terhadap generasi
penerus sehingga misalkan dalam pertanian swasembada yang harusnya bisa dipertahankan, kenapa nggak bisa dipertahankan? Ya, kenapa terjadi banyak sekali calo-calo pasca panen? Bahkan sebetulnya kita itu juga mereka akan dipaksa untuk membeli benih, padahal benih itu sebetulnya sudah ada di dalam tanaman itu sendiri, tapi diberikan apa ya seperti edukasinya tuh membodohkan gitu, bukan edukasinya bukan mencerdaskan, tapi malah membodohkan petani misalnya gitu. Itu sangat ya itu salah satu ekses dari itu tadi apa namanya korupsi itu tadi dan korupsi itu sebetulnya pada dekatnya adalah meminum darah rakyat gitu. Astagfirullah. Jadi kalau apa eh, ya itu saya sih setuju sama ibu ya itu yang termasuk yang melampaui batas karena dia itu eh, melakukan kejahatan yang besar dalam skala yang besar tapi seperti tidak melakukannya karena dia tidak pegang senjata ya dan tutur bahasanya bagus gitu padahal pada intinya dia melakukan kejahatan untuk orang-orang yang harusnya dilindungi gitu ya. Ya terima kasih Ibu Rosmanah untuk apa namanya masukannya. Ada lagi yang mau menambahkan kira-kira siapa ya? Yang siapa lagi yang termasuk melampaui batas? Kalau saya lihat tuh Isriwil itu juga melampaui batas tuh. Pemimpin Isriwil itu juga melampaui batas. Ya. Terus siapa lagi? Ayo ada yang supaya kita terasah ya tentang pemahaman kita tentang Al-Quran. Em, Kak, ini halo Tatini. oh ya, boleh ya saya menunggu Mbak Hani mana. Maaf, maaf memotong. Iya, eh ini kalau menurut saya yang kayak di penjara Setnaya gitu. Waduh. Suriah, Suriah. Jadi Oh, dulu Bashar Assad tuh punya penjara namanya Setnaya. Salah satunya ada misalnya siksaannya ya. Siksaannya itu kayak ke hewan gitu. Jadi kayak di ya siksaannya berbagai hal yang mengerikan gitu misalnya dan mereka digantungkan bikin alat-alat ya, mereka bikin alat-alat buat menyiksa ya. ya Padahal ya, betul kalau mau ngepres dibunuh, badan misalnya ya kalau ya dibunuh betul bunuh aja gitu loh. Kenapa sih harus disiksa ya gitu kan? Membunuh aja ya sudah suatu kejahatan gitu ya. Kenapa sih harus dibuat alat-alat buat menyiksa? Itu kan udah melampaui batas betul-betul. Ya, betul teh ini. iya kan mungkin mungkin kalau Allah batasannya kalau eh ka- gimana sih sebenarnya kalau di dalam Islam sendiri terhadap pemberontak mungkin ada ini juga mungkin ada apa mekanismenya begitu ya tapi kan nggak kayak gitu mungkin ya bentuknya ya nggak mungkin kayak gitu jadi saya Oh, gitu misalnya terantarkan jadi oh itu melampaui batas karena kan eh, kalau sekarang dihubungkannya dengan hati hati kayaknya nggak nertumbahannya aneh sekali gitu ganjil sekali gitu siksaan yang dibuatnya gitu iya. Eh, iya karena begini tentang masalah pemberontakan ya. Memang memang eh, apa namanya orang berpendapat boleh-boleh saja ya bagus-bagus saja gitu boleh gitu ya karena tidak ada manusia yang sempurna dan selalu benar gitu jadi pasti ada kesalahan tapi kan bisa dimusyawarahkan seperti misalnya apakah dengan pemberontakan itu kemudian bisa menghindarkan pertumpahan darah apa tidak tapi itu memang kenyataannya gitu ya kalau di dalam tapi memang manusia suka 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 berdarah-darah itu suka bikin pertumpahan darah kayak dalam surat Al-Baqarah ayat 30 kan ya sampai malaikat berkata kenapa ya Allah apa namanya engkau menciptakan manusia yang mereka itu menumpahkan darah padahal kita yusabihu bihamdi rabbika kita tuh bertasbih kepada engkau gitu ya ya itu memang manusia apa namanya egonya itu menjadikan dia ya suka menumpahkan darah ya. Tapi maksudnya kalau seseorang bisa mencegah suatu pertumpahan darah, maka dia mendapatkan pahala yang sangat besar, ya. Seperti yang kita kalau zaman kita kan zaman tahun 45 ya. Tahun 45 itu kita sebetulnya diberikan karunia banyak loh dengan tahun 45 itu kita bisa menang tanpa harus melalui satu proses yang panjang sekali. Ngerti nggak sih?
Jadi kan dulu kan 350 tahun kita nggak ngerti apa-apa, ya kan? Jadi mau-mau aja gitu, diperbudak gitu. Terus setelah itu ketika sadar bahwa kemudian kita harus merdeka, kita tuh merdeka tapi prosesnya nggak terlalu panjang gitu loh. Dan itu makanya di dalam itu ya apa Piagam Jakarta ya dengan berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa gitu ya. Memang iya betul. Jadi nggak terlalu lama karena kalau lama ya makin ada kayak gitu tuh apa namanya makin kejam gitu karena permusuhan itu dikobarkan terus dikobarkan terus gitu. Iya, jadi apa namanya dan inti dari semuanya itu adalah sebenarnya kita harusnya kembali kepada Allah ya. Kalau kita kembali kepada Allah tuh manusia kembali kepada Allah tuh takut mereka mendeklar misalnya sebuah 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 eh, apapun itu ya pemberontakan ataupun apa namanya perperangan itu kan seorang pemimpin yang mempunyai keimanan kepada Allah dan hari akhir, itu dia akan sangat sangat hati-hati mendeklarasikan itu. Dan tahukah teman-teman sekalian, bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa apa tetaplah taat kepada pemimpinmu meskipun dia pemimpin itu tidak adil. Artinya kalau tidak adil berarti pasti dolim, ya. Apa namanya? Kecuali kalau pemimpin itu melarang engkau untuk menyembah kepada Allah. Kebayang nggak sih toleransinya, gedenya toleransi itu? Jadi kalau kita mempunyai pemimpin yang tidak adil, ya, tidak langsung kemudian berontak, bikin hura-hara tidak. Kalau menurut saya, kalau dari hadis itu pengertiannya nggak begitu. Tapi tetaplah berusaha untuk bisa mendapatkan, perbaikilah ya moral dari sebuah bangsa, iman dari bangsa itu, pengetahuan pendekatan diri kepada Allah, maka Allah akan turunkan nanti akan ada pemimpin yang merepresentasikan keadaan dari bangsa itu gitu loh ya. Tapi kalau pemimpin itu dolimnya itu udah sampai melarang engkau untuk beribadah kepada Allah, ya itu perang. Batasannya ternyata di situ gitu. Jadi memang pada intinya kembali kepada Allah ya Tita ini ya. Karena kalau takut kepada Allah seperti Rasul aja, Rasul dan para sahabat ketika berperang ya dengan miskin yang mereka itu ya kaum musyrik ya. Jadi kan pertama kaum muslimin sudah kaum muhajirin sudah didepak dari negerinya, dirampas pekerjaannya, diambil rumahnya, diusir ya. Tapi ketika terjadi peperangan itu lihat di dalam surat surat Al-Insan disebutkan bahwa orang-orang yang layak mendapatkan surga itu adalah orang-orang yang salah satunya berbuat baik kepada tawanan. Coba, itu keren banget loh. Jadi dan di zaman Rasulullah itu tidak ada cerita kayak yang ditawan itu disiksa itu nggak ada ceritanya. Mungkin ya sekarang seperti terjadi di Hamas dengan Israel ya. Jadi maksudnya eh, tawanan-tawanan Israel yang ada di Hamas itu ketika keluar dari tawanan itu mereka merasa tidak didolimi gitu. Ya tuh. Dan akhirnya ada apa namanya? Semoga itu menjadi satu dakwah Islam dan itu yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Justru dengan adanya tawanan itu adalah satu cara yang efektif untuk menyebarkan agama Islam. Caranya gimana? Berbuat baik kepada tawanan. Wah, ini mah coba bukan sesuatu yang mudah. Tapi memang perjuangan kita itu untuk dakwah Islam itu eh, bukan dengan mengumbar mengumbar emosi, bukan bukan juga dengan mengumbar nafsu, mengumbar ego, ya. Tapi justru perjuangan kita itu dengan mujahadah melawan hawa nafsu. Maunya marah sama tawanan itu karena tawanan itu dulu yang merampok ya rumah saya ketika di Makkah itu yang menjadikan saya terusir tuh ini nih orang ini nih gitu. Jadi tawanan tapi nggak boleh berbuat buruk sama dia, tapi harus berbuat baik kalau untuk ingin mendapatkan surga. Ini kan aduh mind blowing gitu ya maksudnya. Karena itulah kemudian setelah mereka dilepaskan dan kemudian Futuh Mekah itu banyak yang masuk Islam itu dengan sangat sukarela karena melihat bahwa
orang-orang yang beragama Islam itu adalah orang-orang yang rahmatan lil alamin. Dan ini adalah karena perjuangan mujahadatun nafs dari kaum muslimin saat itu bersama dengan Rasulullah SAW gitu. Jadi buat saya ini yang harus dimulai di apa ya dikembangkan gitu untuk diamalkan gitu. Tidak hanya sekedar mengumbar sesuatu untuk pemberontakan gitu. Tapi intinya kembali tadi ini yang di Syria itu juga kalau apa rumah tahanan seperti itu ya karena orang yang di dalamnya juga tidak mempunyai keimanan kepada Allah dan hari akhir. Jadi terjadilah pembantaian-pembantaian, kesadisan-kesadisan itu. Karena apa maksudnya? Itu adalah untuk memuaskan hawa nafsu mereka gitu. Hawa nafsu angkara mereka gitu yang ingin melihat orang lain sengsara. Ini kan parah gitu ada orang yang senang dengan orang lain sengsara. Kalau kita kan inginnya orang lain bahagia gitu ya. Ya, makasih Teh ini untuk masukannya. Kayaknya ini ada lagi yang selanjutnya nih Teh Ayung ya. Teh Ayung kan LGBT ya. Saya juga berpikir demikian. Mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Saya pengen tanya, Teh Ayung tolong buka mic-nya. Kenapa Teh Ayung mengatakan mereka adalah orang yang melampaui batas? Halo Teh Ayung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Teh Ayung menganggap itu LGBT itu melampaui batas? Kan sudah disediakan masing-masing pasangannya. Iya, Ya, laki untuk perempuan, perempuan untuk laki-laki. Tapi memilih yang lain. iya. Sudah dikasih tapi malah mau yang lain gitu ya. Iya. Dan dan yang mau yang lain tuh bikin masalah apa Teh Ayung untuk kemasyarakatan kalau menurut Teh Ayung? Apa yang bikin Eh, masalah gitu? Kalau misalkan orang suka sama perempuan kan nggak ada masalah ya, terus kemudian nikah gitu kan iya. dalam kehidupan nggak ada masalah. Kalau LGBT menurut pengamatan Teh Ayung tuh apa eksesnya Eh, ke masyarakat gitu? aksesnya ke masyarakat, kalau misalnya iya nanti nggak punya anak. Udah gitu kan penyakit juga. Sama Maksudnya, bentar, pertama nggak punya anak ya. iya Kalau kan kalau pelan misalnya, pelan 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 pelan. Kalau nggak punya anak artinya apa? iya, jadi nggak ada apa ya, nggak ada yang menyembah Allah, generasi yang menyembah Allah kemudian gitu loh. Ya betul. Heeh. Udah gitu Terus, bangsa bangsa itu juga bisa hilang ya, musnah. iya betul bahasa yang Mm, musnah. mm. Terus kemudian kalau nggak punya anak apa bisa jadi orang juga banyak yang stres gitu loh. Maksudnya kalau Ah, makin banyak orang yang nggak kan anak itu keluarga itu peredam emosi peredam stres sebetulnya. Meskipun bisa jadi iya. sumber stres juga ya. Tapi Tergantung ya. tergantung. Ya tapi melihat anak ya, melihat terutama anak gitu ya, melihat seorang anak bayi itu peredam stres yang sangat hebat. Saya dulu ingat ya ketika saya kerja dan saya punya anak bayi itu kan capek itu. Iya. Malamnya kadang-kadang harus apa begadang gitu, tidur nggak nyenyak ya, kadang nenen apa segala macam terus kemudian pulang kantor tuh di kantor tuh saya udah capek gitu kan siang tuh ngantuk gitu ya terus kemudian pulang ya. Nah, yang aneh itu ya, sangat-sangat aneh itu begitu pulang dalam keadaan sangat capek jam 5 sore. Ketika menggendong bayi itu capeknya hilang. Itu benar-benar kok. Ya Allah ya. Benar, benar-benar hilang, benar-benar bahagia aja, happy aja ngelihat anak gitu. Ya itu buat saya makanya anak itu adalah peredam stres juga. Jadi apa menjadikan seseorang bahagia itu dengan salah satunya dengan mempunyai anak itu. Oke, tadi masalah anak ya, Teh Ain. Terus yang kedua apa? Akses apa lagi untuk yang Hmm. Penyakit, Mbak Ani. penyakit? Penyakit Betul. sosial, penyakit secara fisik juga. Mm. Iya, sosial dan juga fisik ya kan jadi dan itu menyebar kan ya Iya, penyakitnya menular, itu betul. menular gitu. Ha-ha, menular. Karena ada salah satu teman dulu tuh gitu, gaul sama yang kayak gitu tuh betul-betul rusak. Iya. Dan ini juga apa? eh yang ditularkan tuh bukan cuma way of life, dua way of life, tapi juga penyakit gitu. Kalau Ah, misalnya perzinaan ya, laki perempuan perzinaan itu ya ada penyakit juga ya, tapi tidak menjadikan satu penjahat baru gitu.
Paham nggak sih? Ah, Tapi kalau 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 LGBT ini jadi dulu yang dulunya anak dipaksa, nanti setelah dia besar dia akan memaksa orang lain. Jadi ada penularan penularan way of life gitu ya, yang buruk gitu. tapi Jadi makin bingung, tapi yang saya bingung Mbak Hani kadang tuh kalau di dalam dunia rias gitu ya, mm-mm. eh, kadang tuh si salah satu kalau yang insya Allah sih yang udah mengerti nggak pakai ya. Cuma kadang mereka ada yang curhat katanya pura-pura seperti itu kemayu gitu loh Mbak Yu, Mbak Hani. Ya, ha. Itu supaya yang diriasnya itu nyaman gitu kan. Mungkin ada yang merasa gimana lah gitu. Itu pura-pura Nah, atau memang begitu orangnya? ya ada yang pura kan kalau di kalangan make udah biasa ya Iya, setahu saya Mbak ha, Ani. ha, Nah, ha. itu Iya. pura-pura begitu biar si kliennya itu lebih nyaman. Saya pernah dengar ada yang seperti itu. Hmm. Terus nah kadang tuh yang jadi bingung tuh ya gimana ya mau memaklumi ya nggak bisa tapi kayak mereka kadang sifat suka baik hati gitu ya. Nah itu Hmm. bagaimana sekaligus pertanyaan jadinya. Apa pertanyaannya apa? Ya maksudnya tuh udah tahu itu salah nih saya nih misalnya Mbak Hani. Mm-mm. Tapi kan untuk misalnya Salah apa? Salah apa? salah, maksudnya tuh gaya hidupnya salah. Ada nih orang yang kayak gitu misalnya ada salah satu teman lah. Mm-mm. Tapi untuk memberitahu secara langsung tuh, duh ya kok agak susah ya gitu. Oh Maksudnya iya, tuh kadang pendekatannya tuh harus mikir dulu gitu. iya. Memang eh, memang nggak mudah ya, nggak mudah gitu. Tapi yang jelas ini ngomong LGBT atau yang cuman Kayak yang kayak yang gitu-gitu cuma aja? yang tapi biasanya sih gitu Mbak Hani. Maksudnya? Kalau maksudnya biasanya tuh ya nular itu kan. Kemayu-kemayu itu ya emang di punya punya komunitasnya gitu loh. Ya berarti bukan pura-pura, memang memang Iya. begitu, memang kan maksudnya memang dia di benar-benar LGBT, bukan sekedar ada kan saya punya juga teman yang laki tapi saya yakin dia enggak, tapi kan dia aktivis masjid gitu kan. Tapi memang dia agak lembut gitu loh ya. Tapi Iya, dia berusaha untuk menahan dirinya untuk tidak terlalu lembut gitu kan. Jadi iya. ya ada gitu. Kalau itu kan beda. Tapi kalau yang Hmm, kita bicara sekarang kan LGBT kan, ya kan? iya. Ya LGBT ya. Itu kalau dia kita ngomong LGBT aja, itu berarti ya dia udah maksiat itu, maksiat Nah, udah melampaui batas, ya kan? Udah melampaui batas. Ya kalau misalkan memang mau doain aja deh dan berusaha menjadi diri. Loh iya betul. Dan itu tergantung juga hubungan kita ya. Gini, tergantung juga hubungan kita. Kalau misalnya kita mampu ya untuk bisa berdakwah kepada mereka, ya bisa lakukan. Tapi kalau kalian nggak mampu berdakwah, doakan. Kalau nggak mampu lagi, ya maksudnya doakan gitu. Karena apa? iya, Contoh misalnya, kalau saya mengumpamakan dengan kalau kondisi saya berdakwah dengan orang-orang ateis gitu kan. iya, Saya pikir nggak semua orang juga bisa berdiskusi dengan kepala dingin dengan orang-orang ateis itu karena mereka juga emosinya gede gitu kan. Kalau marah ya marah, kalau ini. Tapi kita mampu nggak? Ya kalau saya waktu itu saya merasa mampu. Dan saya merasa mampu dan saya jabanin lah gitu. Saya itu. Tapi ada juga orang ateis yang saya nggak mau. Saya nggak mau eh, lebih berdiskusi lebih jauh lagi karena dia udah kategorinya ateis dan ahli maksiat gitu. hmm, Dan ahli maksiatnya itu kepada perempuan iya, kan, dan saya perempuan jadi saya tidak mau membuka jalur itu karena saya sudah melihat gejalanya nggak akan oh, bagus gitu. Jadi tutup jalannya, doain aja gitu. Tapi kalau ada ateis yang misalkan ateis rekan kerja yang masih bisa diajak bicara dengan apa ya, dengan tidak memakai nafsu iya, gitu kan, masih bisa ya dijabanin sama saya sampai kapan juga gitu loh. iya, iya. Tapi ada juga yang begitu kemudian ya kita menunjukkan aja sikap yang profesional, dakwahnya dengan
bekerja yang profesional, menunjukkan kebaikan itu adalah yang benar-benar, yang salah-salah gitu. Itu buat dia sudah ada juga dengan begitu aja dia udah atensi gitu ya. Kalau ditanya Hani kenapa kamu begitu? Ya karena saya nggak bisa bohong. Ini kan untuk menyelamatkan manusia dan saya punya merasa tanggung jawab untuk mengatakan ini karena ini bisa misalnya apa namanya menjauhkan resiko terbunuhnya seseorang. Maksudnya saya ngomong dalam profesionalitas sebagai safety ya apa namanya keamanan produksi waktu itu helikopter. Jadi ya ya saya harus bicara gitu loh. Tapi kembali lagi sejauh mana? Kalau kita nggak mampu, ya jangan jangan terusin. Nanti kita masuk ke dalam dunia itu malahan gitu. Nggak jangan gitu ya. Ingat ku anfusikum wa ahlikum naro. Ya. Iya. Baik, itu yang kedua ya. Tadi kedua kan. Yang ketiga itu tentang terkait LGBT ini. Kenapa LGBT ini pengaruhnya itu ya? Begini, izinkan saya ya, mungkin Teh 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 Ayung juga sudah, tapi saya izinkan saya mengatakannya gitu. Jadi, ketika seseorang itu masuk ke dalam suatu dosa yang besar, ya, begitu dia maka itu akan menjadi jalan masuknya kejahatan yang diinspirasikan oleh setan, ya, menjadi lebih jelek lagi gitu. Maksud saya gini, kalau orang apa namanya seorang yang berzina, ya berzina laki perempuan, itu kemungkinan insafnya masih ada nggak? Ada kan ya, lebih banyak ya. Atau dia misalkan dia terpaksa, dipaksa untuk melakukan sesuatu, itu kan orangnya sendiri terpaksa dan kemudian akhirnya dia bisa berubah menjadi lebih baik. Tapi yang dengan LGBT ini, karena dia sudah terlalu dosanya itu terlalu besar, ya. Sehingga setelah itu nanti akan ide-ide lain. Kayak misalnya orang LGBT pencemburunya lebih daripada orang biasa. Udah kalau cemburu udah nggak punya rem gitu kayak gitu. Jadi kasus-kasus kriminal di dunia LGBT tinggi sekali gitu. Gitu. Jadi kemudian nanti ada kriminalnya nanti masuk ke macam-macam ya, pembunuhan, bahkan sampai agak pemakanan, mutilasi pemakanan itu kan suatu yang kejahatan yang kadang-kadang di luar nalar dan itu bisa juga tidak dilakukan. Banyak yang melakukannya itu orang-orang LGBT. Jadi eh, perbuatan LGBT itu menjadikan apa ya? Ada ide untuk berbuat yang lebih gila lagi gitu. Ide kejahatan yang lebih gila lagi karena memang begitu seseorang melakukan sesuatu kejahatan, apalagi yang melampaui batas, maka setan itu akan mudah masuk ke dalam dirinya dan dia akan dipersulit lah gitu ya kehidupannya dan diperbesar egonya gitu kan. Akhirnya dia akan diberikan ide-ide tentang kejahatan yang di luar nalar gitu. Oke, begitu. Mungkin tadi Teh Ayung punya pemikiran seperti saya nggak yang nomor 3? Iya, Mbak Ani. Baru Ya, kepikiran sih ya, kalau saya justru. ya. Ya, jadi saya tambahkan begitu. Jadi setan itu kan jangankan tentang yang besar. Ketika seseorang marah saja, maka setan itu akan melemparkan orang itu dari satu setan ke setan lain. Kan setan tuh punya spesialisasi. Ada spesialisasi macam-macam tuh ya. Spesialisasi menghancurkan rumah tangga, spesialisasi untuk membunuh, spesialisasi untuk membujuk LGBT, ada yang spesialisasi ke arah syirik, ada spesial macam-macam itu setan tuh punya spesialisasi. Jadi ketika seseorang tuh marah, maka dia akan dilemparkan dari satu setan seperti bola yang dilemparkan dari satu setan ke setan lain. Itu baru marah. Apalagi kalau sudah perbuatan dosa yang melampaui batas yang seperti ini, yang hukumannya itu adalah dirajam. Kalau orang marah kan hukuman nggak sampai dihukum rajam, benar nggak? Orang marah kan nggak sampai dihukum rajam. Tapi ini LGBT itu sudah dihukum rajam, hukum mati gitu. Eh, jadi kalau seorang sudah melakukan itu, maka dia akan diberikan ide-ide yang lebih gila lagi untuk melakukan hal-hal yang lebih gila lagi gitu. Jadi ini menjadi satu pembuka ya pintu kemaksiatan yang lebih parah lagi. Dan akhirnya siapa yang menjadi terugikan adalah masyarakat itu sendiri. Karena zaman sekarang dengan adanya LGBT itu macam-macam nanti ada pedofilia. Sekarang anak-anak pun menjadi anak laki, anak perempuan. Nggak semuanya nggak ada yang aman dari kejahatan-kejahatan mereka itu. Dan yang rugi adalah kita sendiri, masyarakat
manusia itu sendiri. Oke, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah hadir meluangkan waktu hadir di sini. Terima kasih ada Teh Rina, Teh Resti, ada Bu Vila, Bu Eti, semoga selalu sehat. Ada Ibu Dewi yang selalu setia, ada Marina yang jauh-jauh dari mana tuh? Dari Groningen datang ke sini ya. Jam berapa sekarang Marina sekarang? Jam 9 pagi ya. Jadi dia nggak ini kayaknya Marina eh, tidak belanja pagi karena ingin mendengarkan pengajian ini. Oke, Ibu Yati, tetangga saya yang baik hati, Teh Iis dan Ibu Nani dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita akan bertemu di minggu yang akan datang dengan kajian surat An-Naba dan tetap sehat, tetap semangat untuk membaca Quran dan menghafal Quran. Assalamualaikum.